generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya aman terkendali, kacernya aman, kerjaan aman, dan isi dompet pun aman terkendali. Pembahasan kita dalam video kali ini yaitu tentang cara menaikkan birahi kacer dengan cepat. Tentunya para sobat kacermania, sobat kicau mania tentunya tidak asing lagi yang mendengar kata birahi ini. Ya, karena memang birahi ini diperlukan untuk burung kacer. Bahkan bukan cuman untuk burung saja, melainkan untuk kita juga sebagai manusia memerlukan birahi, dan semua makhluk hidup atau hewan-hewan semua memerlukan birahi juga. Namun yang jadi permasalahan birahi ini, para sobat kicau mania banyak yang kurang paham untuk mencari birahi atau menentukan birahinya atau melakukan perawatannya. Itu terkadang banyak juga para kicau mania yang kurang mengerti untuk cara perawatan mencari birahi. Oke, sebelum melanjutkan pembahasannya, pastikan sobat sudah menekan tombol like dan subscribe. Buat sobat yang sudah bergabung, tetap terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, sebelum saya terangkan ya tentang cara perawatan mencari birahi ini, saya kasih gambaran dulu buat sobat semuanya supaya sobat paham dan benar-benar mengerti tentang birahi ini. Karena memang birahi ini diperlukan untuk seekor kacer agar tampil dan menunjukkan skill-skillnya, yaitu buka ekor, bongkar materi, atau istilahnya si kacer mau tampil di gantangan dan mau jalan saat di trek sama kacer lain. Nah, banyak sekali yang dikeluhkan para kacer mania, terutama bagi pemula yang baru terjun di dunia kacer ya, mengenai birahi ini. Mungkin karena memang mereka belum paham, jadi bahkan ada yang sampai tertukar, yang seharusnya melakukan perawatan mencari birahi, namun ini malah melakukan perawatan emosi. Ya tentu kacernya jadi gak bakal ketemu, bahkan tak kunjung gacor lah, tak kunjung buka ekor. Jadi itu keluhan seperti itu mungkin karena para kacermania kurang mengerti atau belum paham betul mengenai cara mencari birahi ini. Birahi ini sebenarnya bukan hanya diperlukan untuk seekor kacer ya, tapi untuk semua burung dan semua makhluk hidup itu memerlukan birahi. Jadi bukan hanya untuk kacer gantangan, tapi untuk kacer penangkar juga itu memerlukan birahi, dan itu sangat penting sekali. Nah, birahi inilah yang menimbulkan mental, menimbulkan semangat, bahkan tenaga juga. Ya kalau misalkan birahi untuk kacer ke sesama jenis atau kacer gantangan, ya tentu birahi ini diperlukan sebagai mental untuk menunjukkan skillnya kepada sesama jenis. Namun kalau misalkan birahi ini diperuntukkan untuk ke kacer sesama ke lawan jenis, berarti birahi ini sebagai mental yang diperlukan untuk siap untuk melakukan proses perkawinan terhadap lawan jenisnya. Saya akan kasih gambaran sedikit ya, biar sobat benar-benar memahami, benar-benar mengerti tentang birahi ini, dan pasti mengerti untuk cara melakukan perawatan mencari birahi ini. Oke sobat, kita berbicara di alam liar si kacer ya. Di alam liar itu si kacer melakukan proses perkawinan pada musim hujan atau musim dingin. Kenapa seperti itu? Karena di musim penghujan ini tumbuhan, daun-daun, bunga-bunga, buah-buahan itu banyak tumbuh. Jadi banyak sekali didapatkan. Nah, dan bahkan untuk ekstra puding makanan alami si kacer ini, misalkan jangkrik, kroto, ulat, itu pada musim penghujan itu banyak sekali didapatkan ya. Contoh aja cacing tanah. Cacing tanah itu
Pas ketika musim hujan, otomatis si tanah itu kan basah. Dan si cacing tanah itu berada di tanah yang basah. Coba kalau misalkan tanah kering, otomatis si cacing nggak ada, pasti ke bawah, ke tanah yang lebih dalam. Makanya pasti susah untuk mendapatkan cacing. Beda dengan musim penghujan ini. Saat musim penghujan, si cacing tanah banyak didapatkan, jangkrik banyak didapatkan. Sehingga kebutuhan protein dari ekstra puding atau makanan alami si kacer itu terpenuhi, dan disitulah timbul birahi. Kacer jantan birahi, kacer betina birahi. Nah, barulah dia melakukan proses perkawinan karena birahi itu timbul. Dan bahkan di musim penghujan ini suhunya tentu pasti dingin ya, dan dari suhu dingin inilah si kacer itu timbul birahi. Ya, sampai sini mudah-mudahan sobat bisa paham ya. Nah, cara kita mencari birahi ini tentu tidak jauh beda sama seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan kacer tangkaran? Kacer tangkaran kan tidak musiman istilahnya. Kacer tangkaran ini karena makanannya dipasok oleh si penangkar, jadi selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Jadi selalu disediakan sama penangkar supaya burung yang mau ditangkarnya itu birahi dan bisa melakukan reproduksi atau proses perkawinan. Nah, itulah jika di alam liar si kacer melakukan perkawinan di musim hujan atau musim dingin. Beda dengan musim panas. Kalau musim panas kebanyakan si kacer ini melakukan proses ganti bulu atau merontokkan bulu seperti itu. Ya, saya kasih gambaran supaya benar-benar sobat ini paham tentang cara mencari birahi, karena dalam perawatan kita mencari birahi ini juga tidak jauh beda sama seperti itu. Nah, jika sobat sudah paham atau sudah mengerti tentang apa yang saya gambarkan tadi, saya akan kasih tahu tentang cara menaikkan birahi dengan cepat ya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh beda sama kayak di alam liarnya. Untuk proses yang pertama berarti si kacer, jika kita melihat ke alam liarnya, berarti si kacer membutuhkan protein yang tinggi. Dari mana kita mendapatkan kebutuhan protein yang tinggi itu? Yang pertama, kita bisa berikan pur dengan kadar protein tinggi, bisa 19% sampai 21%. Itu kita bisa dapatkan dari topsong hijau dan topsong kuning atau fancy, yaitu jenis pur yang kadar protein tinggi. Kemudian untuk mendapatkan protein yang tinggi ini, untuk memasok si kacer supaya birahinya meningkat, yang kedua dari ekstra puding. Jadi kita bisa berikan cor ekstra puding atau berikan banyak si kacer itu ekstra puding. Dan yang paling efektif menurut saya ini, yang paling bagus ekstra puding untuk si kacer menaikkan birahi ini, yaitu ekstra puding jangkrik. Kita cor saja jangkrik. Nah, nanti disitulah bakal timbul birahi. Ya, itu saya berbicara kita samakan seperti di alam liar. Kemudian yang kedua saya bilang tadi di alam liar itu si kacer di musim penghujan ini tentu suhunya dingin. Nah, dalam perawatan kita ini, untuk cara meningkatkan atau menaikkan birahi ini, dari mana kita bisa mendapatkan suhu dingin ini? Ya, tentu kita melakukan pemandian yang rutin. Ya, itu kita sama seperti di alam liar yang si kacer. Ya, jadi kita melakukan pemandian yang rutin terhadap si kacer. Nah, dan untuk mencari atau menaikkan birahi ini, mandi sama jemur itu lebih banyak atau lebih sering mandi ketimbang jemurnya. Jadi
Kalau misalkan mandi pagi, tentu sorenya harus mandi. Kenapa saya bilang seperti itu? Supaya suhu dingin yang tersimpan itu tersimpan oleh si kacer, bukannya dari penjemuran yang tersimpan oleh si kacer itu. Jadi kalau misalkan mandi pagi kemudian jemur, nah kalau misalkan sorenya tidak mandi, tentu yang tersimpan bukanlah suhu dingin tapi dari penjemuran tersebut. Otomatis kalau misalkan pagi mandi, tentu sore atau malam pun itu harus mandi supaya benar-benar birahinya yang disimpan dari suhu dingin itu yang disimpan. Kalau misalkan kita hanya melakukan satu kali dalam sehari itu, satu kali mandi, berarti mandinya kita ambil sore atau malam. Kenapa? Nih, supaya benar-benar sobat ini memahami ya tentang mandi ini. Kalau misalkan kita melakukan perawatan mencari birahi, tentu yang simpelnya gini, yang harus disimpan ini, disimpan semalaman ini, yaitu mandi atau suhu dingin itu jika mencari birahi. Kalau kita mencari emosi yang semalaman disimpan sampai pagi itu, tentu harus dari penjemuran. Kalau misalkan kita mencari birahi, berarti tentu penjemuran barulah mandi. Nah, dan suhu itulah yang disimpan. Karena kalau mandi sore tentu nggak bakal ada penjemuran lagi. Beda dengan cara kita mencari emosi. Tentu yang disimpan dari penjemuran itu, berarti mandinya hanya pagi saja. Tidak ada mandi sore dan tidak ada mandi malam. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan sobat bisa memahami ya, atau mengerti benar tentang cara mencari birahi dari proses pemandian ini. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari birahi ini kita bisa mendapatkan dari udara yang sejuk. Jadi kita untuk siang hari ini si kacer buka full kerodong dan simpan di tempat yang sejuk. Itulah jadi yang nanti yang didapat sama si kacer ini suhu yang dingin, bukan suhu yang panas. Jadi ingat, mandi yang lebih sering dibandingkan penjemurannya. Bahkan kalau misalkan melakukan mandi pagi, berarti sore pun harus mandi. Itu kita lakukan dengan rutin. Bagaimana sampai sini? Mudah-mudahan sobat bisa paham. Nah, untuk pembahasan video kita kali ini, supaya bisa menaikkan birahi dengan cepat, yang pertama yaitu kita berikan pur dengan kadar protein yang tinggi, bisa 19% ataupun 21%. Itu kita bisa dapat dari pur topsong kuning, topsong hijau, pensi gold dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita berikan jor ekstra puding atau kita istilahnya bom ekstra puding. Kita genjot ekstra puding. Dan seperti yang saya katakan tadi, ekstra puding yang paling bagus dan paling efektif menurut saya yaitu ekstra puding seperti jangkrik. Kita jor jangkrik, kita bom jangkrik, bahkan kita bisa berikan kroto sesering mungkin dalam tiap minggunya ya, bisa melakukan 3 kali dalam seminggu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita berikan pemandian yang rutin dan kurangin penjemuran dulu untuk cepat menaikkan birahinya. Jadi kita berikan pemandian yang rutin. Kalau misalkan mandi pagi, jemur, kemudian sore juga harus mandi. Jadi supaya suhu dingin dari pemandian sore itulah atau pemandian malamnya yang tersimpan sampai pagi itu kita bisa lakukan tiap hari. Jadi kita mandikan dengan sesering mungkin, bahkan kurangin dulu penjemuran. Bisa melakukan mandi pagi sama malam hari atau sore hari. Kemudian yang keempat, kita biarkan si kacer siang hari diablak dan kita tempatkan di tempat yang sejuk atau udaranya lumayan dingin untuk mendapatkan suhu dingin itu supaya birahinya naik. Untuk menaikkan birahi dengan cepat itu sebenarnya dengan cara itu pun itu sudah cukup.
dengan catatan si kacer harus kondisi fit atau sehat, karena kita melakukan bom ekstra puding pagi dan sore, kemudian melakukan pemandian juga yang rutin atau sesering mungkin. Oke sobat, mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini tentang cara menaikkan birahi kacer dengan cepat. Terima kasih buat sobat semuanya yang selalu senantiasa menyimak video dari saya. Tetap ikuti dan terus berhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money